Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahayu dengan NIM 18144912003 akan menjelaskan tentang prinsip perangkat keras input-output dan prinsip perangkat lunak input-output. Pertama, akan membahas tentang prinsip perangkat keras input-output, yaitu bagaimana perangkat keras input-output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik dan mempunyai fungsi. Pertama, mengirimkan perintah ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Kedua, menangani interupsi perangkat input-output. Ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input-output. Dan keempat, menyediakan interface ke pemakai. Dalam perangkat keras input-output, terdapat input-output device yang terbagi menjadi dua. Pertama, sifat aliran data, dan kedua, sasaran komunikasi. Sifat aliran data terbagi menjadi dua. Pertama, perangkat berorientasi blok, yaitu menyimpan informasi dan mengirim atau menerima informasi sebagai blok-blok berukuran tetap dan mempunyai ukuran yang beragam, dari 128 sampai dengan 1024 byte. Contohnya seperti disk, tab, CD-ROM, dan optical disk. Dan kedua, ada perangkat berorientasi karakter, yaitu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable, dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminal, line printer, network interface, pita kertas, dan mouse. Dan yang kedua, dalam input-output device terdapat sasaran komunikasi yang terbagi menjadi tiga. Pertama, perangkat yang terbaca oleh manusia, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya seperti video display terminal yang terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse. Kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya disk, tab, sensor, dan controller. Dan yang ketiga, ada perangkat untuk komunikasi, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya infrared, wireless, dan bluetooth. Dan dalam perangkat keras input-output juga terdapat device controller, berfungsi untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat. Input-outputnya berupa pertama, komponen elektronik. Contohnya, unit tap magnetik diinstruksikan kembali ke posisi awal, bergerak ke record selanjutnya. Dan kedua, komponen mekanik. Contohnya, heat, motor stepper, dan printer. Dan ketiga, dalam perangkat keras input-output terdapat direct memory access, yaitu suatu cara pemindahan data atau informasi dari memori ke perangkat input-output atau sebaliknya, yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan dari prosesor, dan mempunyai keuntungan. Pertama, meningkatkan atau memaksimalkan kinerja input-output, dan kedua, meminimalkan overhead. Dan selanjutnya akan membahas tentang prinsip perangkat lunak input-output, yaitu mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya, dan level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna, dan mempunyai tujuan. Pertama, konsep dalam desain software input-output artinya device independen dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Kedua, penanaman yang seragam, artinya string atau integer harus sederhana dan tidak bergantung pada device. Ketiga, penanganan kesalahan, artinya error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Keempat, sinkronus dan asinkronus, artinya pemroses melalui transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Dan program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Dan kelima, ada seriable versus dedicated device, artinya beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk. Tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada suatu saat. Dan dalam perangkat lunak input-output terdapat interrupt handler, yaitu interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Dan device driver di blok saat perintah input-output diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi
bekerja agar device driver keluar dari state blocker. Dan dalam perangkat lunak input-output juga terdapat device driver, yaitu seluruh kode device independen terletak di device driver. Dan tiap device driver menangani satu kelas atau satu tipe device dan mempunyai tugas untuk menerima permintaan abstrak dari software device independen di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Dan dalam perangkat lunak input-output juga terdapat device independen, yaitu software input-output yang tidak bergantung pada perangkat keras dan mempunyai fungsi: pertama, memberikan penamaan device, kedua, memberikan proteksi device, ketiga, melakukan buffering, dan keempat, melakukan pelaporan kesalahan. Itulah pembahasan tentang prinsip perangkat keras input-output dan prinsip perangkat lunak input-output. Sekian dan terima kasih.